Selamat siang semuanya. Selamat datang untuk peserta webinar sekalian. Sebelumnya terima kasih untuk para peserta yang telah bergabung dalam webinar kami, yang tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dari webinar-webinar sebelumnya. Webinar kali ini dengan bangga dipersembahkan oleh Yayasan Hayandra Peduli, Klinik Hayandra, dan Hayandra Lab. Perkenalkan, nama saya Irsya Afini, dan saya yang akan memandu acara ini hingga selesai nanti. Mari kita mulai saja acaranya. Materi webinar kali ini akan membicarakan tentang teknologi terkini perawatan luka untuk hasil yang optimal dan skar yang halus. Materi ini akan dijelaskan secara langsung oleh Dr. Azza Mariam. Beliau adalah dokter umum di klinik kami, Klinik Hayandra. Beliau juga telah bergabung bersama kami selama 5 tahun ini. Beliau juga memiliki pengalaman bekerja sebelumnya selama 15 tahun di Australia. Telah hadir di antara kita. Halo Dr. Azza, selamat siang. Selamat siang Mbak Irsya, apa kabar Mbak Irsya? Alhamdulillah baik. Apa kabar dok? Sehat? Baik, alhamdulillah. Baik dok, senang bisa bergabung. Tentunya para peserta sudah penasaran nih dok, teknologi apa yang dimaksud dan bagaimana cara kerjanya. Langsung saja dimulai ya dok, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membawakan teknologi terkini perawatan luka untuk hasil akhir yang optimal dan skar yang halus. Kulit adalah organ terbesar di tubuh manusia. Kulit melapisi permukaan tubuh, kira-kira beratnya 15% total dari berat badan. Luasnya sekitar 1,6 sampai 2 meter persegi dengan ketebalan 0,5 sampai 6 mm persegi. Karena kulit organ terbesar dalam tubuh manusia, maka kita harus menjaga kulit dari paparan luar. Fungsi kulit pertama adalah regulasi temperatur, permukaan sensoris, respon imun, pelindung dari invasi bakteri, pengontrol kehilangan cairan, fungsi metabolik, dan fungsi psikososial. Definisi dari luka. Luka mempunyai banyak definisi, saya hanya ambil beberapa di sini. Satu adalah hilangnya atau rusaknya sebagian jaringan kulit atau tubuh. Ini menurut Martutik dan Margianto pada tahun 2013. Rusaknya fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal yang mengenai organ tertentu. Ini definisi dari Perry dan Potter tahun 2006. Luka bisa disebabkan oleh tusukan atau goresan benda tajam, benturan benda tumpul, suhu zat kimia kecelakaan, atau bisa juga disebabkan oleh gigitan serangga. Fase penyembuhan luka ada 3. Pertama, fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodeling. Fase inflamasi terjadi kurang dari 7 hari. Dia mempunyai fase hemostasis, yaitu penghentian perdarahan, di mana masih terjadi edema biasanya atau bengkak, eritema atau kemerahan, inflamasi atau peradangan, dan biasanya masih nyeri. Penyembuhan luka tapi sudah dimulai. Tidak lupa pada saat fase inflamasi, ada sistem imun yang bekerja untuk menghambat kolonisasi kuman. Pada proliferasi, berlangsung biasanya selama 4-12 hari. Saat itu terjadi pertumbuhan granulasi, produksi kolagen oleh fibroblast yang memperkuat jaringan granulasi baru. Tepi luka mulai kontraksi. Sel epitelial kulit bermigrasi dari tepi luka. Dan terakhir adalah fase remodeling. Fase remodeling ini bisa berlangsung dari 21 hari sampai 2 tahun. Fase remodeling bergantung pada faktor atau resiko komplikasi, misalnya penyakit komorbid atau infeksi luka, dan pembentukan atau pematangan skar.
Pasien biasanya datang sudah mengetahui bahwa itu luka. Hanya dipastikan dengan diagnosa dokter bahwa diagnosis luka, lalu dipreparasikan bed luka, terjadi penutupan luka, baik primer, sekunder, graft, dan flap. Sehingga luka menjadi sembuh. Setelah luka sembuh, akan didapatkan scar. Scar yang baik itu mempunyai ciri-ciri. Biasanya scar yang baik itu samar, datar, warnanya pucat atau menyerupai sekitarnya, tidak gatal dan tidak nyeri, tidak menyebabkan gangguan fungsi atau kontraktur. Untuk mendapatkan hasil luka yang optimal dan scar yang halus, di klinik kami, Klinik Hyandra, kami menggunakan platelet-rich plasma. Dengan kami mendapatkan jurnal dari scar, burn, and healing, PRP dapat meningkatkan kualitas dari akne scar. PRP dapat mempercepat penyembuhan. PRP pada bekas luka operasi akan meningkatkan penyembuhan dan kualitas scar akan menjadi lebih baik. Platelet-rich plasma yang kami gunakan di Klinik Hyandra adalah berasal dari tubuh pasien sendiri. Biasanya disebut autologus. Dengan platelet-rich plasma yang digunakan ini, platelet yang aman, tolerable, dan minim efek samping karena dari badan pasien sendiri. Sehingga tidak terjadi resiko penolakan dan tidak terjadi resiko penyakit menular. Penyembuhan luka, yang 3 faktor tadi, butuh growth factor yang ada di dalam PRP. EGF, TGF-beta, FGF, HGF, dan VFGF itu membantu wound healing. Cara mengambil platelet-rich plasma, pertama kita ambil sekitar 8 tabung atau sekitar 10-20 cc dari darah pasien. Lalu kita pisahkan darah pasien menjadi plasma dan darah merah sehingga terjadi pemisahan trombosit. Pengaktifan trombosit mempunyai 3 jenis: growth factor, chemokines dan cytokines, dan pengaktifan trombosit itu mempunyai antimicrobial activity. Growth factor itu ada PDGF, VEGF, TGF-B1, EGF, dan chemokines, cytokines, interleukin 6, serta dia mempunyai antimicrobial activity yang ada pada oral cavity, yaitu P. gingivalis, C. albicans, S. oralis, dan lain-lain. Pada traktus intestinum, dia antimikrobial pada E. coli, S. fecalis. Pada skin, dia antimikrobial pada P. aeruginosa, S. aureus, dan A. baumannii. Bagaimana memasukkan PRP ke dalam kulit? Lapisan terluar dari kulit adalah stratum corneum yang sangat hidrofobik atau menolak air. Walaupun stratum corneum ketebalannya 10-20 mikrometer, hanya mengizinkan obat-obatan yang lipolitik untuk masuk ke dalam kulit. Sebagian makromolekul seperti peptide dan protein tidak dapat masuk secara pasif. Oleh karena itu, diperlukan teknik untuk membantu transport makromolekul ke dalam kulit. Pada studi ini diperlukan metode fisik seperti microneedle dan elektroporasi. Kita bisa lihat pada acne scar, ini di bawah mikroskop, pada acne scar terlihat lapisan epidermis sudah menipis. Jika kita injeksikan 2 cc PRP ke dalam intradermal pada daerah jaringan parut atau 0,5 sampai 1 cc PRP yang digunakan dengan microneedle, akan menghasilkan
lapisan yang lebih tebal. Epidermisnya lebih tebal. Ini menandakan kulit menjadi semakin bagus dan semakin sehat. PRP dan microneedling pada acne scar. Dengan microneedle, dengan 84% menghasilkan good response dan 6% no improvement. Microneedle dan PRP, 22,8% menghasilkan excellent response, 60% good response, dengan sangat kurang pembengkakan dan kemerahan pada kulit. Pada PRP untuk scar, bisa kita lihat yang di atas ini semuanya adalah menggunakan PRP. Pada yang bawah ini adalah kontrol tanpa PRP. Bisa kita lihat dengan jelas bahwa pasien dengan menggunakan PRP akan menghasilkan scar yang optimal, scar yang halus dan hasil yang lebih optimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Caca. Terima kasih Dr. Azza untuk presentasinya. Sangat jelas sekali dan mudah dimengerti. Ternyata kombinasi PRP dan microneedling dengan elektroporasi juga dapat menjadi alternatif untuk perawatan luka. Dan hasilnya juga terlihat luar biasa, dapat mengembalikan bekas luka dan scar lebih halus dan mulus ya, Dok? Ya, betul Mbak Caca. Itu yang kita harapkan. Silakan, Mbak. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sudah banyak pertanyaan juga nih, Dok, dari para peserta. Namun saya akan membacakannya satu persatu dan akan saya pilih karena waktunya cukup terbatas. Untuk pertanyaan pertama, apakah bekas luka bisa hilang secara alami sepenuhnya, Dok? Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Caca. Bekas luka tidak bisa hilang sama sekali, tapi kita bisa membuatnya tersamar. Dan dengan bantuan PRP, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal pada saat terjadinya luka. Begitu, Mbak Caca? Oh, baik, Dok. PRP banyak banget manfaatnya ya, Dok? Banyak sekali, Mbak Caca. Sudah terbukti. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Apakah mungkin ada efek alergi dengan zat-zat yang terkandung di dalam PRP? Terima kasih pertanyaannya. Karena dari diri sendiri, saat ini belum pernah dilaporkan dari seluruh dunia bahwa ada efek alergi terhadap PRP. Berdasarkan pengalaman kami selama lebih dari 5 tahun di klinik Hyandra dan mengerjakan PRP autologus, berarti berasal dari pasien sendiri, belum pernah ditemukan juga pasien yang mengalami alergi. Begitu, Mbak Caca? Baik, Dok. Jadi PRP ini sungguh sangat aman untuk dikonsumsi ya, Dok? Ya, sangat aman, Mbak, untuk digunakan pada pasien-pasien. Baik, Dok. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi, Dok. Namun tidak terasa waktunya sudah habis, maka webinar kali ini harus disudahi. Bagi peserta yang masih penasaran dan ingin bertanya lebih lanjut, dapat menghubungi kami di Instagram kami di klinik_Hyandra, atau peserta yang tidak dapat hadir dalam webinar kali ini dapat melihat kembali rekamannya di channel YouTube kami, Hyandra Channel. Terima kasih untuk para peserta. Terima kasih juga untuk Dr. Azza atas waktunya. Terima kasih, Mbak. Selamat siang. Sampai jumpa di webinar kami selanjutnya. Sampai bertemu lagi di webinar-webinar yang tidak kalah serunya. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.